Sahabat, apa yang pertama kali ada dalam benak kita saat kita mendengar istilah CPT? Nah, saya yakin hampir semua dari kita tentu saja pernah mendengarnya, bukan? Yap, saat ini dalam bidang pertanian, CPT bukanlah hal yang asing lagi ya sahabat. CPT merupakan kepanjangan dari zat pengatur tumbuh dan istilah asingnya itu PGR atau Plant Growth Regulator. CPT yang berunsur hormon ini secara alami terdapat pada bagian tumbuhan, baik pada akar, daun, batang, ataupun buah, sehingga disebut juga fitohormon. Nah, aplikasi CPT berpengaruh sekali secara nyata dalam memacu, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tanaman ya sahabat. Kini, dengan semakin berkembangnya bioteknologi, CPT sudah bisa dibuat oleh manusia dan dikenal dengan CPT sintetik. Nah, dalam prakteknya, kebanyakan petani lebih suka menggunakan CPT sintetik ini karena daya kerjanya yang lebih cepat dibandingkan dengan CPT alami yang diekstrak dari bagian tanaman. Namun menurut saya sih, aplikasi CPT alami memiliki kelebihan ya sahabat, yaitu selain ramah lingkungan, juga cara membuatnya pun cukup mudah dan murah. Untuk bisa mendapatkannya, kita cukup mengekstraknya dengan cara difermentasi dengan penggunaan mikroorganisme lokal. Caranya kurang lebih sama seperti pembuatan POC atau PESNAP. Pada saat ini, dikenal 5 jenis bahan aktif utama CPT, yaitu auksin, sitokinin, gibberellin, etilen, dan asam absisat. Nah, dari 5 jenis bahan aktif tadi, mana sih yang terbaik dan apa sih nama produknya? Sebelum melanjutkan videonya, subscribe dan like-nya terlebih dahulu ya. Salah satu kunci keberhasilan dalam mendapatkan hasil panen melimpah pada tanaman padi adalah tanaman yang tumbuh sehat, subur, dan pengisian gabahnya maksimal. Selain pola budidaya yang benar, pemberian zat pengatur tumbuh atau CPT dengan jenis dan kadar yang tepat mulai dari fase vegetatif dan generatif membuat tanaman padi kita bisa tumbuh lebih sehat dan proses pengisian gabah pun akan maksimal. Gibberellin adalah salah satu CPT yang sangat dibutuhkan oleh tanaman padi kita, dan menurutku bahan aktif ini sih yang terbaik untuk tanaman padi kita. Nah, gibberellin ini berperan dalam pembelahan sel, menyeragamkan pertumbuhan tanaman, pembentukan malai atau pembungaan, dan proses pengisian gabah, biji, buah agar terisi sempurna ya sahabat. Gibberellin yang ditambahkan dengan dosis yang tepat pada tanaman padi dapat membuat tanaman dan anakan tumbuh lebih sehat dan rata, malai lebih panjang, sehingga jumlah bulir per malai akan jauh lebih banyak. Dan dapat dipastikan, produksi tanaman akan meningkat sampai 50% loh sahabat. Dan jika perlakuan gibberellin diberikan pada tanaman jagung, akan meningkatkan produksi jagung pipilan. PT Nufarm Indonesia telah meluncurkan produk Gibgrow 10 SP dan Gibgrow Panen yang berbahan aktif asam gibberelat. Gibgrow 10 SP digunakan di fase vegetatif, sedangkan Gibgrow Panen digunakan di fase generatif, baik untuk padi, jagung, maupun tanaman lainnya. Nah, Gibgrow 10 SP dan Gibgrow Panen sudah banyak digunakan secara luas oleh para petani di sentra-sentra produksi padi dan jagung di seluruh Indonesia ya sahabat. Bahkan di beberapa wilayah tertentu sudah menjadi produk wajib untuk membantu meningkatkan produksi padi dan jagung. Nah, Gibgrow 10 SP mengandung asam gibberelat 10% dalam kemasan saset 1 gram yang sangat menarik dan praktis kita gunakan ya sahabat. PT Nufarm Indonesia selaku pemegang pendaftaran produk Gibgrow 10 SP bekerja sama dengan IPB University melakukan percobaan untuk melihat manfaat Gibgrow 10 SP. Percobaan menunjukkan konsisten bahwa produk Gibgrow 10 SP mempunyai banyak sekali manfaat. Di antaranya, keluar malai lebih serempak sehingga keberhasilan penyerbukan tinggi.
meningkatkan panjang malai dan jumlah gabah per malai, merangsang dan memaksimalkan proses pengisian bulir gabah tahap awal. Gipgrowth 10 SP bisa kita aplikasikan 2 kali ya sahabat, yaitu pada umur 45 hari setelah tanam dan 65 hari setelah tanam. Aplikasi pertama kita lakukan di fase primordia, bertujuan untuk mempersiapkan potensi keberhasilan penyerbukan dan pembuahan, serta menambah ukuran panjang malai padi. Nah, aplikasi pada fase ini juga membantu keserempakan berbunga sehingga meningkatkan potensi keberhasilan pembungaan padi kita ya sahabat. Dan aplikasi kedua berfungsi untuk memaksimalkan proses pengisian gabah sehingga mengurangi gabah hampa, bobot bulir padi lebih tinggi, padat dan berisi. Lalu kalau untuk Gipgrowth panen mengandung asam gibberellat 20% dalam kemasan saset ukuran 1 gram dan aplikasinya dapat kita lakukan pada saat tanaman berumur 80 hari setelah tanam. Manfaat nyata penggunaan Gipgrowth panen memaksimalkan proses pengisian gabah sampai ke pangkal malai, meningkatkan jumlah gabah bernas dan lebih mengkilat, mengurangi gabah hampa, meningkatkan hasil panen serta rendeman beras giling sampai 20% loh sahabat, dan dapat mempercepat masa panen. Lalu cara aplikasi Gipgrowth 10 SP dan Gipgrowth panen ini adalah 1 saset per tangki 16 liter atau 20 saset per hektar per aplikasi ya sahabat. Nah, penggunaan Gipgrowth ini terbukti meningkatkan tambahan pendapatan saya lebih dari 5 juta rupiah per hektarnya. Nah, itu tadi CPT terbaik menurut channel Giarta Production. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sobat petani semua. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.